Ya, pendengar, seperti kita ketahui, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Jaya Wijaya dalam 2 pekan terakhir terus menunjukkan grafik peningkatan yang cukup signifikan. Tentu saja kemungkinan meningkatnya angka tersebut masih terbuka lebar sebab kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan lambat laun mulai menurun, sementara kapasitas untuk penanganan kasus ataupun pusat karantina pasien COVID-19 di Kabupaten Jaya Wijaya sudah semakin penuh. Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya pun tidak tinggal diam sebagai berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari himbauan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi massal. Lalu bagaimana kebijakan dan upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Jaya Wijaya dalam upaya menekan kasus positif COVID-19 di daerah ini, juga bagaimana efektivitas dari pembatasan aktivitas ataupun segala kebijakan yang telah diambil, dan juga sistem pengawasannya. Kita akan bahas bersama dalam dialog pagi ini. Baik, terima kasih. Baik, kami melaporkan bahwa kondisi sampai kemarin hari Senin jam 3 itu posisi kita ada 220 pasien yang sudah terkonfirmasi positif, sehingga angka ini untuk daya tampung baik dari rumah sakit maupun tempat-tempat karantina sampai saat ini memang sudah tidak memenuhi. Jadi kondisi kita per jam 3 kemarin 220 pasien yang sudah terkonfirmasi positif. Hasil evaluasi kami 2-3 minggu terakhir setelah penutupan posko Kabupaten Jaya Wijaya di Jayapura di Sentani, itu memang angkanya naik signifikan sekali, sehingga yang tadinya sempat kita dalam angka 0, tetapi sampai saat ini angka itu 3 minggu terakhir saja sudah melonjak sampai angka yang tadi saya sudah sebutkan 220 orang, begitu. Baik. Terkait dengan penanganan COVID, ada beberapa kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya. Di antaranya yang sekarang kita sedang sama-sama lakukan, yaitu penghentian penerbangan penumpang dari luar Kabupaten Jaya Wijaya ke Kabupaten Jaya Wijaya. Penghentian ini tentunya banyak hal yang mendasari. Yang pertama, terjadinya lonjakan kasus yang cukup tinggi di luar Kabupaten Jaya Wijaya, khususnya pada daerah-daerah yang menyuplai penumpang penerbangan ke Wamena, baik itu di Jayapura maupun di luar Jayapura. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan staf kami di bandara, ditemukan banyaknya pasien yang terkonfirmasi positif atau penumpang yang terkonfirmasi positif dari hasil pemeriksaan tersebut. Sehingga atas dasar kondisi ini, untuk memprotek masyarakat kita yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya, dan karena juga kita punya bed atau tempat tidur di rumah sakit dan tempat-tempat karantina yang disediakan itu sudah penuh. Di samping juga pembatasan ini tentunya sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Kami berharap sebenarnya dengan adanya penghentian kurang lebih 2 minggu ini, maka eksalasi peningkatan kasus juga akan menurun, karena harapan kami juga penumpang yang dari luar yang masuk juga tidak ada, sehingga kita terkonsentrasi untuk melakukan tracing dan tracking pada
masyarakat yang ada di sini. Selain itu perlu saya sampaikan kepada kita sekalian yang hadir bahwasanya di dalam pemeriksaan di bandara itu memang dalam setiap hari itu hampir di atas 10 kasus yang kita temukan, sehingga itu yang menyebabkan kami dari pemerintah daerah dan hasil rapat dari Forkopimda melakukan pembatasan ini. Ada beberapa indikasi atau beberapa yang kita lihat bahwa terjadi peningkatan itu. Pertama, artinya arus penumpang yang dari Jayapura masuk ke Wamena itu bukan kita tidak menghargai atau menghormati teman-teman yang bekerja di Jayapura, tetapi ada juga orang atau oknum-oknum tertentu yang tidak sesuai prosedur pemeriksaan, sehingga mereka langsung saja meminta surat, sehingga dalam artian surat itu ditulis bahwa mereka tidak reaktif tetapi tidak melakukan pemeriksaan. Itu yang salah satu. Kemudian yang kedua, ada beberapa juga kita punya masyarakat yang memang kita sudah minta untuk dikarantina di tempat karantina terpantau, tetapi mereka juga tidak mengindahkan apa yang sudah kami sampaikan, sehingga mereka melarikan diri bergabung dengan keluarga atau masyarakat di sekeliling, sehingga ini menjadi tempat untuk klaster baru, sehingga muncul lagi angka ini bisa naik. Itu yang sampai saat ini kita lihat beberapa cara penyebaran bisa meningkat situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesadaran dari masing-masing person, masing-masing individu juga tentang menjaga jarak, pemakaian masker, dan yang sudah kita sampaikan itu juga kadang-kadang ada yang tidak lakukan sesuai dengan prosedur yang sudah kita sampaikan. Hal-hal ini yang bisa menyebabkan sehingga angka peningkatan ini meningkat. Begitu. Baik, kalau dari Pak Sekda sendiri, dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Jaya Wijaya sendiri melihat kira-kira faktor lain barangkali yang menyebabkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jaya Wijaya terus meningkat ini apa nih Pak Tinggal? Ya, seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, memang kesadaran kita untuk selalu menjaga prokes itu sangat rendah. Kami perlu saya sampaikan di sini seperti itu karena memang untuk kegiatan-kegiatan yang masyarakat lakukan dalam aktivitas sehari-hari hampir kita temui di sana sini itu masyarakat kurang menjaga prokesnya sehingga banyak penularan-penularan di situ. Di samping itu juga perlu kami sampaikan bahwa kasus yang kami dapat hari ini itu ada juga sumbangan dari saudara-saudara kita yang kemarin sempat mengungsi dari Yalimo. Itu ada beberapa orang yang sudah terkonfirmasi, itu sekitar 13, itu berdasarkan kerelaan mereka sendiri untuk melakukan pemeriksaan di posko kita. Jadi ada kurang lebih 13 orang yang sudah terkonfirmasi positif. Sehingga dari klaster-klaster yang seperti saya sampaikan tadi memang memberikan sumbangan betapa kenaikan angka kasus di kita ini juga semakin tinggi. Sehingga saya berharap kepada kita punya saudara-saudara juga, kalau memang merasa terkonfirmasi dari pemeriksaan tenaga kesehatan itu positif, kami berharap untuk segera melakukan karantina pada tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun kalau memang tempat yang disediakan itu untuk sementara waktu belum bisa menampung Bapak Ibu sekalian, kami berharap juga bisa melakukan karantina mandiri yang terkontrol oleh petugas kesehatan yang kami sediakan. Di beberapa daerah di Indonesia sudah melakukan
ataupun memberlakukan kebijakan untuk pembatasan ataupun pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat. Nah, untuk kita di Kabupaten Jayawijaya sendiri, Pak Tinggal, terkait dengan kebijakan PPKM ini seperti apa ini? Kalau kita pedomani di dalam Inmendagri yang keluar, sebenarnya status kita ini sudah bagian dari zona merah, meskipun dari kementerian juga belum menetapkan bagian dari daerah yang harus melakukan PPKM darurat. Perlu kami sampaikan terkait dengan kondisi yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Memang melalui surat yang kami sampaikan kepada masyarakat yang ada, kami mengharapkan pembatasan-pembatasan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan maupun kegiatan-kegiatan perkantoran yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dalam masa 14 hari ini kami harapkan untuk dilakukan penundaan sementara waktu. Di samping itu, kami juga sebenarnya menghimbau kepada pelaku-pelaku ekonomi, baik itu di pasar, swalayan maupun toko-toko juga terus menerapkan protokol kesehatan itu. Karena dalam kurun waktu 14 hari ke depan, gugus tugas dan instansi terkait akan melakukan sweeping, dan di dalam sweeping itu ketika masyarakat atau pelaku usaha ataupun yang lain tidak mematuhi prokes, tentunya akan dikenakan sanksi. Dan ini perlu saya sampaikan, sanksi yang terjelek dari apa yang akan kami lakukan, akan dilakukan swab atau rapid di tempat dari masyarakat yang kita temukan. Sehingga harapan kita, mudah-mudahan masyarakat kita semua sadar dalam prokesnya dan melaksanakan aktivitas sebagaimana prokes yang harus dilakukan. Oke, saya kembali ke Dr. Willy. Lalu dari Dinas Kesehatan, upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam upaya penanganan ataupun pencegahan terus bertambahnya COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya ini seperti apa ini? Dari Dinas Kesehatan sudah melakukan beberapa terobosan untuk mengatasi melonjaknya angka COVID-19 ini. Pertama, kita sudah lakukan pertemuan dengan kepala-kepala distrik untuk menyampaikan maksud daripada kita harus melakukan vaksinasi. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kami juga dari dinas ada membentuk tim monitoring itu untuk melakukan semacam penyuluhan kepada teman-teman baik di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat lewat dinas kesehatan, dalam hal ini Promkes, promosi kesehatan, itu juga sudah kami lakukan. Kemudian yang ketiga, kami juga melakukan untuk pengecekan kembali penumpang-penumpang yang naik dari Sentani, kemudian ke Wamena, kemudian kami juga melakukan tim di situ untuk mengecek kembali. Jadi itu upaya-upaya yang kami lakukan sampai saat ini sehingga kita bisa mengetahui bahwa angka ini memang sampai saat ini posisinya tambah naik. Itu upaya-upaya yang sudah kami lakukan, dan kami juga melakukan kerjasama dengan teman-teman baik dari klinik-klinik swasta maupun klinik-klinik dari TNI Polri untuk bersama-sama dengan kami sama-sama melakukan kegiatan dalam hal antisipasi, dalam hal ini pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Dr. Willy, di beberapa daerah juga sempat terkendala dengan kekurangan tenaga kesehatan atau nakes dalam hal penanganan pasien COVID ini. Nah, khusus kita di Kabupaten Jayawijaya tadi untuk tempat karantina memang sudah disiapkan oleh pemerintah, walaupun sudah dalam kapasitas yang sudah penuh, namun terus diupayakan oleh pemerintah. Nah, untuk nakes kita di Jayawijaya untuk penanganan COVID-19 seperti apa ini, Dr. Willy? Ya, baik. Jadi kami dari Dinas Kesehatan memang hal yang sama juga kami alami dengan ketersediaan nakes kami memang tidak
tidak memadai, tetapi kami sudah koordinasikan dengan pimpinan sehingga kita sementara dalam perekrutan tenaga itu kita mengambil tenaga medis yang memang berapa tahun terakhir ini dari kita punya prodi, dalam hal ini prodi kesehatan Jaya Wijaya yang sudah menamatkan beberapa tenaga nakes yang sampai saat ini mereka belum terekrut, itu yang kami maksimalkan di situ. Sehingga sampai saat ini memang tenaga untuk kami memang masih kurang, tetapi karena kami punya prodi untuk tenaga kesehatan yang tiap tahun mereka hasilkan, sehingga kami bisa mengambil dari situ. Dr. Willy, tadi sempat disinggung terkait dengan vaksinasi COVID-19. Nah, di Jaya Wijaya sejauh ini sudah seperti apa nih untuk vaksinasi COVID-19 ini? Iya, jadi per tanggal 28 yang teman-teman dari Polres lakukan vaksinasi itu, kemudian ditambah dengan Kabupaten Jaya Wijaya lakukan di Hukum Yarek 28, 29, 30, itu posisi kita pada target, artinya yang harus menerima vaksinasi dari target itu, posisi kita sudah 54%. Per tanggal itu, kemarin ada lagi penambahan yang selama beberapa hari kegiatan itu kan ada penambahan 1.322, kemudian teman-teman dari seksi imunisasi dan vaksinasi ini mereka juga sementara berjalan. Jadi untuk laporan pastinya belum masuk kepada kami, tetapi sampai kemarin yang tanggal 28, 29, 30 itu kita sudah mencapai angka 54% dari sasaran yang harus kita berikan. Baik. Itu belum termasuk dengan yang baru ada pembicaraan untuk anak-anak usia 12 sampai 17 tahun itu. Ini yang masih yang 18 sampai 59 tahun. 59 tahun. Baik. Silakan jika ingin berinteraksi dengan narasumber kita pagi ini terkait dengan topik yang kita perbincangkan. Barangkali ada masukan ataupun tanggapan terkait dengan sejumlah kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah daerah dalam hal ini tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Jaya Wijaya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, pagi. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Peto Hisage di Jalan Irian. Baik, Pak Hisage, terkait dengan topik yang kita perbincangkan pagi ini di studio ada Pak Tinggal juga Dr. Willy. Apa yang ingin disampaikan ini? Baik, saya mau sampaikan pertanyaan di sini ditujukan ke Pak Tinggas selaku Sekda Jaya Wijaya. Saya mau tanya di sini, tadi dikatakan bahwa nanti akan diadakan sweeping, terus ketemu di mana langsung divaksinasi. Terus Undang-Undang Kesehatan RI nomor 36 tahun 2009 tentang hak dan kewajiban mengatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Undang-undang sudah jelas, maka jika masyarakat atau OPD yang tolak divaksinasi, kira-kira langkah-langkah apa yang diambil oleh pemerintah Jaya Wijaya? Baik, itu saja Pak Hisage. Ada satu lagi. Terus yang berikutnya, pemerintah Jaya Wijaya sudah di lockdown jalur udara keluar masuk Jaya Wijaya mulai tanggal 12 kemarin. Terus apakah jalur darat ikut di lockdown atau tidak? Baik. Oke, terima kasih Pak Hisage sudah bergabung pagi ini. Barangkali langsung ditanggapi Pak Tinggal terkait dengan yang disampaikan pendengar kita nih. Baik, yang perlu saya sampaikan tadi terkait dengan penertiban itu kita bukan melakukan vaksin, tetapi kita rencananya akan melakukan rapid test di tempat terkait dengan masyarakat kita yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Jadi bukan kita melakukan vaksin pada saat penertiban itu. Nah, terkait dengan yang disampaikan tadi menyangkut jalur darat, kami dari pemerintah daerah dan masukan dari Forkopimda juga akan melakukan pembatasan untuk jalur darat itu.
kami sudah mempersiapkan akan dilakukan pemeriksaan pada pos Kurulu, nantinya akan bekerja sama dengan Polsek Kurulu dan Koramil Kurulu, dan nantinya juga akan dilakukan pembatasan pada pos Kimbim untuk kendaraan-kendaraan dari jalur Jayapura yang akan masuk ke Kabupaten Jayawijaya, baik melalui Kurulu maupun melalui Kimbim. Berdasarkan hasil rapat kita, diharapkan teman-teman yang menggunakan jalur darat juga akan tersentuh dengan pemeriksaan kesehatan yang nanti akan kami lakukan. Sehingga itu yang sementara ini kami sedang persiapkan. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini semua sudah bisa berjalan. Saya ke Dr. Willy barangkali. Terkait dengan program vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya ini sifatnya seperti apa ini sebenarnya? Vaksinasi ini maksudnya itu supaya tubuh kita yang diberi vaksinasi, pemberian suntikan vaksin yang masuk ke dalam tubuh, itu namanya vaksinasi, itu memberikan kekebalan kepada tubuh yang divaksin itu, yang divaksinasi, supaya dia kenal dengan virus yang dilemahkan atau dimatikan yang disuntik lewat proses vaksinasi ke dalam tubuh. Jadi tujuan daripada vaksinasi ini adalah memperkenalkan tubuh seseorang terhadap virus yang dilemahkan atau yang dimatikan yang dimasukkan ke dalam tubuh orang tersebut, sehingga pada suatu saat nanti apabila dia akan mendapat masukan lagi berupa virus yang sama, tubuh yang bersangkutan itu sudah mengenal tentang virus itu, sehingga apabila nanti dia akan terkena lagi atau terinfeksi itu, gejalanya tidak separah seperti sebelum dia diberikan vaksinasi. Itu tujuan dari pemberian vaksinasi. Oke, Dr. Willy, lalu kebijakan untuk pelaksanaan vaksinasi ini seperti apa ini? Apakah seperti yang tadi disampaikan pendengar kita atau masyarakat bahwa terkesan dipaksakan ini, atau seperti apa nih? Ya, pemberian vaksinasi itu bukan dipaksakan, tetapi ini menjadi suatu yang harus diberikan. Contoh, jangankan dulu kita berpikir tentang pemberian vaksinasi COVID. Kita lihat pemberian vaksin-vaksin yang lain, vaksin rutin, katakanlah polio dan yang lain-lain itu kita berikan kepada anak-anak sedini mungkin. Itu maksudnya untuk apa? Maksudnya apabila nanti si anak ini, dia dalam usianya mencapai usia remaja dan dewasa ke depan, yang bersangkutan itu sudah ada sistem kekebalan terhadap virus tadi. Nah, jadi jangan bahwa COVID ini yang sekarang kita persoalkan bahwa kenapa itu harus divaksin, karena memang sebelumnya vaksin untuk COVID ini tidak ada. COVID ini baru dilaporkan sekitar tahun 2019 atau 2020 tahun kemarin. Sehingga kita semua, seluruh dunia ini belum pernah tersentuh oleh vaksin ini. Itu yang sekarang dari Dinas Kesehatan maupun seluruh dunia mengharapkan supaya semua yang sudah terlewat itu belum pernah divaksinasi, itu harus divaksin. Jadi ini sama persis seperti vaksin polio, vaksin BCG, yang lain-lain yang biasanya kalau kita punya ibu-ibu atau adik-adik atau anak-anak di sekolah-sekolah yang belum divaksin, itu harus mereka vaksin. Jadi sama persis sistemnya untuk menimbulkan kekebalan. Begitu prinsipnya. Baik, berarti tidak ada sistem dipaksakan dalam hal ini ya, Pak Dr. Willy? Baik, tidak dipaksakan, tetapi ini dibuat supaya tubuh kita mengenal tentang virus yang apabila nanti dia masuk, kita sudah kebal terhadap virus tersebut. Baik, dan ini juga untuk mencapai apa yang dulu sempat di booming ketika awal-awal pandemi COVID-19, yaitu herd immunity ya. Oke, dari Pak Tinggal barangkali ada yang ingin ditambahkan terkait dengan tanggapan dari pendengar atau masyarakat kita tadi. Terkait dengan pembatasan maupun terkait dengan penanggulangan apa yang disampaikan saudara-saudara kita, para pendengar kita, pada prinsipnya pemerintah daerah selalu mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Namun perlu saya sampaikan, tidak semua keluhan itu bisa kita penuhi seperti apa yang diharapkan.
tentunya kita dari pemerintah akan mempertimbangkan dari sisi perlindungan kesehatan kepada masyarakat secara umum. Jadi kita tidak melihat kasus per kasus, tetapi secara umum kita akan lihat itu. Ketika masyarakat kita secara umum itu sudah terlindungi dari sisi kesehatannya, maka harapannya perekonomian juga bisa berjalan baik, pembangunan bisa berjalan baik, pemerintahan bisa berjalan baik, dan yang lebih perlu kita tekankan bagaimana kita masyarakat kita juga peduli dengan protokol kesehatan itu. Ketika kita sudah peduli dengan protokol kesehatan, meskipun dalam suasana pandemi, tentunya risiko untuk ketularan itu menjadi kecil. Itu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Boleh ke sana kemari, boleh ke tempat-tempat perekonomian dan yang lain, tapi tolong diperhatikan prokesnya sehingga risiko ketularan itu menjadi kecil. Mungkin seperti itu. Baik, saya bacakan satu atensi dari pendengar kita dari 9864. Disampaikan gereja dibatasi, barangkali dalam hal ini peribadatan maksudnya. Kemudian sekolah dibatasi, pesawat dibatasi. Tetapi kenapa pasar tidak dibatasi? Sebenarnya yang lebih potensial penyebaran COVID-19 ini di mana? Pak Tinggal barangkali. Sebenarnya pembatasan-pembatasan yang kita lakukan itu sudah berbagai hal yang sudah kita pertimbangkan. Dalam pembatasan seperti perekonomian, harapan kita juga sebenarnya kita melakukan pembatasan juga. Artinya memang kita memberikan ruang kepada kita punya masyarakat tetap untuk beraktivitas dan mendapatkan nilai tambah rezeki ada di situ. Tetapi bukan berarti kita membiarkan masyarakat kita sepanjang hari itu berkeliaran yang tidak perlu. Itu yang kita harapkan. Dan kenapa kita juga melakukan pembatasan ini dalam jangka waktu 14 hari? Karena biar kita juga ada ruang untuk melakukan tracing dan tracking terhadap kasus-kasus yang sudah ada. Karena perlu kami sampaikan juga untuk diketahui oleh masyarakat, kami menghimbau kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat kita yang kemarin sempat mengungsi dari Yalimo. Dari data yang kami periksa itu sudah lebih dari 13 yang melakukan pemeriksaan secara sukarela itu ke pos itu positif. Artinya apa? Ada potensi yang terjadi penularan di tempat-tempat di mana saudara-saudara kita sekarang tinggal atau menumpang di keluarga-keluarga. Sehingga kami juga mengharapkan kepada saudara-saudara kita, kalau memang ada kontak erat dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi, kami berharap juga untuk melakukan pemeriksaan. Nah, pembatasan 14 hari ini tolong dimaknai, jangan hanya kita membatasi terkait dengan penumpang yang masuk ke Kabupaten Jayawijaya. Tetapi yang terpenting dari semua itu adalah pembatasan seluruh aktivitas kita. Boleh kita melakukan aktivitas, tetapi aktivitas yang kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Sehingga dalam masa 14 hari ini tidak ada potensi penularan di antara kita terkait dengan virus yang ada. Perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada, dari hasil yang kita temukan di bandara maupun hasil yang kita temukan dalam pemeriksaan di pos kesehatan kita, belum seluruhnya itu bisa kita lakukan tracing dan tracking. Kenapa? Karena kami juga punya keterbatasan dari sisi tenaga. Sehingga yang perlu saya sampaikan, ada potensi terjadinya penularan di luar yang kita belum lakukan pemeriksaan. Sehingga kondisi-kondisi ini tolong masyarakat juga bisa menyikapi itu secara baik. Kalau memang ada gejala-gejala yang mengindikasikan ke arah COVID, tolong secepatnya untuk melakukan pemeriksaan. Sehingga harapan kami ketika proses pembatasan ini kita lakukan, itu betul-betul kita bisa menangkap angka penyebaran COVID-19 di Wamena. Baik, saya ke Dr. Willy ini. Upaya untuk membangun kesadaran masyarakat terkait dengan tertib protokol kesehatan ini sepertinya
cukup sulit. Ya, namun barangkali ada upaya-upaya atau teknis dari dinas terkait untuk hal ini, Dr. Willy. Jadi kami dari Dinas Kesehatan itu ada PHBS, itu teman-teman dari Promkes, dari seksi untuk pemberantasan penyakit baik menular maupun tidak menular, itu kami punya program untuk bagaimana mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup sehat. Jadi hidup sehat yang kita berikan kepada masyarakat untuk mereka sendiri mampu untuk melakukan itu. Jadi bukan yang sekarang setelah kita ada pandemi, kemudian baru kita lakukan dengan kegiatan untuk lakukan PHBS ke masyarakat. Ini memang program kami dari dinas itu sudah berjalan dan itu akan berjalan terus. Itu yang kita sudah lakukan. Kemudian untuk kita masing-masing dari kita, baik dari teman-teman dari Dinas Kesehatan maupun dari rumah sakit, kemudian dari SKPD yang lain, itu juga kita sudah melakukan protap bahwa apabila ada tamu atau siapalah yang datang, itu harus kita lebih dahulukan untuk pencegahannya. Jadi jangan kita langsung masuk dulu ke pengobatan, sehingga kalau kita masuk di teman-teman baik di SKPD atau di otonom, di situ sudah ada tempat-tempat cuci tangan dan itu langkah-langkah yang sudah kita ambil. Kemudian di tempat-tempat ibadah itu juga lewat pemerintah Kabupaten Jayawijaya sudah menyiapkan fasilitas untuk pencegahan itu. Jadi semuanya sudah kita lakukan, sehingga untuk strateginya itu kami sudah lakukan. Sekarang kita kembali ke pola hidup dari masing-masing individu. Baik, mungkin dari kami itu strateginya sudah kami lakukan. Terima kasih. Baik, oke, saya bacakan kembali satu atensi dari pendengar kita dari 2714. Disebutkan pembatasan aktivitas di Kabupaten Jayawijaya ini apakah bisa menekan perkembangan pandemi COVID-19 jika kantor-kantor yang melakukan pelayanan langsung ke masyarakat, baik pasar dan toko, tetap beraktivitas seperti biasa. Itu poin pertama. Sedangkan tempat ibadah yang hanya sekitar 2 jam beraktivitas dibatasi. Pembatasan harus untuk semua fasilitas umum, juga tempat ibadah. Oke, jangan tempat ibadah saja yang dibatasi, dan jika dibatasi maka fasilitas umum juga harus dibatasi dan harus menjaga prokes bagi semua pengunjung. Terlebih khusus untuk kantor otonom yang selalu jadi tempat berkumpulnya masyarakat. Pak Tinggal barangkali. Ya, tentunya apa yang menjadi penyampaian menjadi pertimbangan dalam evaluasi kami. Tetapi yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian, apa yang menjadi kebijakan ini tentunya sudah melalui pertimbangan, baik itu berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi maupun pertimbangan bagaimana kemungkinan terjadinya penyebaran itu terjadi. Kami juga tidak menutup mata bahwa prokes protokol kesehatan yang dilakukan oleh organisasi pelayan publik itu juga masih ada hal-hal yang di luar keinginan masyarakat terkait dengan protokol kesehatannya. Kami juga senantiasa memberikan peringatan kepada teman-teman untuk selalu bagaimana memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kita, bagaimana melakukan pelayanan. Terkait dengan aktivitas di gedung otonom, perlu saya sampaikan itu juga sebenarnya kami sudah selalu setiap hari itu mengecek terkait dengan kita punya masyarakat yang melakukan urusan dinas di kantor itu. Hanya memang kadang-kadang setelah kita lakukan penyampaian mereka taat, tapi begitu kita selesai melakukan itu mereka abai kembali. Jadi memang banyak yang
mereka tidak sadar terhadap protokol kesehatan itu sendiri, karena kami jujur juga banyak masyarakat kita juga yang tidak percaya dengan adanya virus ini, sehingga kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari itu sulit sekali untuk kita himbau tetap menggunakan protokol kesehatan. Tetapi melalui forum ini perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kita bahwa kondisi virus ini memang betul ada sesuai dengan real yang ada di kita maupun yang ada di luar, sehingga harapan kita agar ini tidak menyebar, maka kita perlu melakukan pembatasan-pembatasan dan protokol kesehatan yang memadai, sehingga itu akan melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, dan melindungi masyarakat di sekitar kita. Baik, satu atensi lagi dari Jack, ini terkait dengan yang tadi sudah disampaikan Pak Sekda terkait dengan kebijakan yang akan diambil untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jaya Wijaya, khususnya untuk pengawasan di jalan darat ataupun melalui jalan darat. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sekda, ya, terkait dengan kebijakan yang akan diambil ke depannya. Ya, setiap kebijakan tentu akan menimbulkan pro dan kontra, ada yang setuju, ada juga yang tidak. Namun itu adalah hal yang lumrah. Ya, tergantung nanti bagaimana kebijakan-kebijakan itu diedukasi ataupun disosialisasikan kepada masyarakat secara baik. Dan sayang sekali waktu yang membatasi kebersamaan kita di pagi hari ini. Namun sebelum mengakhiri dialog interaktif pagi ini, kami berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber menyampaikan closing statement. Diawali dari Dr. Willy, nanti diakhiri oleh Pak Sekda. Dr. Willy. Closing statementnya, pertama kita memang harus, yang pertama-tama dan utama itu kita harus tahu bahwa pencegahan itu lebih penting. Jadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan, itu yang merupakan satu hal yang paling penting dan yang utama. Kemudian kami juga menghimbau supaya masyarakat atau adik-adik yang usia 12 sudah sekarang ada peluang untuk 12 sampai 17 tahun, kemudian yang 18 sampai 59 dan yang manula yang belum divaksinasi silakan untuk dilakukan proses vaksinasi. Kemudian saya juga menghimbau juga untuk kita punya tenaga masyarakat, tenaga medis, bahwa kita bekerja melayani sesama kita, tetapi kali ini himbauan saya juga, kita juga harus jaga diri sehingga kita juga tetap sehat. Kalau kita sehat, kita melayani masyarakat dengan baik. Itu mungkin statement dari saya. Terkait dengan kondisi dan situasi yang terjadi secara umum di Kabupaten Jaya Wijaya, perlu saya sampaikan kepada masyarakat kita, yang pertama untuk tidak panik dengan kondisi atau situasi atau informasi yang ada sekarang ini. Namun tentunya kita harus juga menyikapi ini secara baik dan bijak, sehingga apa yang menjadi anjuran pemerintah itu bisa dilaksanakan. Kami berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Jaya Wijaya, pada masa pembatasan-pembatasan yang kami lakukan ini, semuanya juga sama-sama kita bisa menahan diri, menjaga protokol kesehatannya, sehingga dalam kurun waktu yang sudah ada ini penularan itu tidak terjadi kembali. Karena kalau kita tidak melakukan pembatasan-pembatasan, maka sama saja apa yang menjadi kebijakan itu akan menjadi sia-sia. Saya juga berharap terkait dengan saudara-saudara kita yang kemarin mungkin mengungsi istilahnya dari Yalimo, dan sementara ini mungkin ada di penampungan atau tempat lain yang belum sempat staf kami melakukan tracing. Kami berharap untuk bisa secara kesadaran melakukan pemeriksaan dan datang kepada petugas kami yang kami sediakan, sehingga harapan kami penyebaran ini juga tetap terjaga untuk tidak menyebar ke masyarakat dan bisa memproteksi masyarakat kita untuk bisa hidup lebih sehat, dan nanti juga secara
berjalan, perekonomian juga bisa berjalan secara baik. Oh ya, Pak, tinggal jika nanti ada masyarakat kita khususnya yang kemarin sempat mengungsi dari Yalimo ingin memeriksakan diri, kemana mereka harus pergi nih? Ketika mereka mungkin akan melakukan pemeriksaan, boleh di puskesmas yang bisa melayani itu Wamena Kota, Home, di pos di Siloam dan di rumah sakit. Jadi tempat-tempat itu silahkan datang. Karena lebih cepat kita bisa mengetahui dan mendeteksi terkait dengan kesehatan kita, maka lebih awal kita juga akan dilakukan pengobatan. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Semoga penjelasan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, Pak Tinggal juga Dr. Willy, dapat memberi pencerahan, dan harapan kita bersama badai pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan juga Kabupaten Jayawijaya kembali bersih dari COVID-19. Terima kasih Dr. Willy juga Pak Tinggal sudah hadir di studio. Juga untuk Anda pendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan dengan topik yang tidak kalah menarik. Mewakili tim redaksi, saya Melkias Tanggelangan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.